guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput bre. Enaknya kopi di negeri Konoha. Anjay. Kira. Kenapa harus Konoha sih bre? Ya karena Kenapa dengan Konoha? ya nepotisme tinggi itu lah. Oh gitu. Iya. Dinasti ya. Dinasti. Di Konoha juga ya. Dari Hokage keempat ke Naruto. Berarti ini Boruto. negara Konoha ini transformasi dari Los Santos ya. Dulunya kan mafia tuh. Sekarang Terus- tetap mafia tapi jalannya jalan ninja aja. Mafia dengan jalan ninja Dengan ya. jalan Anjir. Bre, ini Iya. ada berita yang lagi menarik nih bre. Apa tuh? Ini di negara tetangga kita ya, di negara Indonesia. Ya. Gue baca ini dari CNBC, kendaraan wajib asuransi mulai 2025. Jadi nanti di tahun 2025 Ya. itu seluruh kendaraan bermotor itu wajib diasuransikan, bre. Asuransi dalam bentuk uang berarti. Iya. Ya, diasuransikan berapa? Diasuransikan nominalnya itu 300.000. Oh itu pukul rata tuh semua motor tuh. Ini sih di sini ditulisnya mobil ya, tapi gue kurang tahu sih ini apakah mobil dan motor atau semuanya disamaratakan. Pokoknya kendaraan bermotor. Iya. Asuransi 300.000. 300.000 per tahun. Buat apaan asuransinya maksudnya? Buat pemerintah. Iya, Enggak. kita tahu Iya. masuk ke kantongnya pemerintah. Iya. Tahu. Cuman maksudnya buat apa? Fungsinya tuh apa? Ya kalau dari ada asuransi? kecelakaan atau apa. Jadi asuransi tapi bentuknya negeri gitu. Negeri yang buat gitu, pemerintah yang buat Iya gitu. diwajibkan lah intinya. Oh. Gitu. Iya, nyumbang nikahin sih itu namanya. Oh, nyumbang itu sebenarnya ya. Penyumbang Iya, itu iya. nikahin. Iya, iya. Enggak apa-apa kan kita mau bangun ibu kota baru kan? Bangun ibu kota baru. Iya, lewat situ aja kita. Tapi harusnya kita mendapatkan jatah tanah hak guna usaha 190 tahun dong seperti para investor. Ya kan? Iya, itu buat mancing investor. Iya. Nah, kita kan juga menginvestasikan meskipun melalui Oh, hal lewat lain. hal lain ya, Iya. dengan bayaran pajak apa segala macem ya. Benar-benar. Harusnya ada haknya ya Ada di hak, situnya. ini 190 tahun lah. Iya, 10 iya, tahun iya, juga iya, kita iya. dikasih tanah gratis kan, siapa yang gak mau ya kan? Iya. Ini Gitu. bulus banget ya ini ya, cara mainnya ya. Keren ya? Keren. Sih ya. Emang caturnya luar biasa sih. Waduh, Respect gua. caturnya. Heeh. Nah itu juga jadi perbincangan tuh. Lu pribadi Vincent, lu setuju gak ketika pemerintah akhirnya mengeluarkan satu kebijakan bahwa HGU-nya tuh di IKN itu akan dikasih 190 tahun? Untuk para investor nih. Iya. Ya sekarang maksud gua yang kita sendiri aja orang Indo pada nggak makmur gitu. Ya terus kok lu ngasih orang lain gitu loh dari negara 190 lain. tahun tuh kayak dijajah gak sih? Ser- Kayak lu menggadaikan tanah lu. Ngerti gak lu? Belanda itu iya bener, Belanda itu 350 tahun coy, itu hampir setengahnya. Iya, let's say ya. Iya. Ada perusahaan Arab atau perusahaan Amerika lah menginvestasikan di sana, jebret. Akhirnya mereka dikasih HGU-nya 190 tahun. Itu Sen, 3 generasi Sen bisa lebih. Judulnya kan hak guna usaha ya sebenarnya. Cuman lebih kepada ini sih tiket untuk menjajah anjir. Tiket untuk menjajah. Nih Tiga tentu menjajah ya. menjajah nih 190 Iya, tahun nih. iya. Selalu udah diapain anjing. Iya. Iya bagus sih. Iya. Bagus Ren itu Ren. Bagus itu ya. Bagus. Ya kan memang jangan cuman Freemason atau Illuminati aja yang menjajah gitu. Kita juga harus membudayakan penjajahan ini. Membudayakan ya. Iyalah di zaman modern Luar biasa. ini gitu. At the end of the day ya, emang bener apa yang kita bicarakan dan mungkin banyak YouTuber juga yang udah membicarakan bahwa at the end of the day nantinya tuh kelas menengah akan ditekan Oh iya jelas. supaya dia bisa merosot ke bawah. Betul. Kalau lo pinter, lo bisa keluar dari The Matrix, Dari Matrix itu. lo akan berada di atas. Iya. Paling gak lu survive lah. Walau agak sulit ya memang. Lu tetap berada stay di kelas menengah dan tetap bertahan gitu. Agak sulit memang. Apalagi untuk mencapai ke atas itu kan memang mereka punya akses tertentu kan. Bener. Kayak gitu. Cuman yang gue lihat memang harusnya kita tuh escape the matrix sih. Iya. Gitu. Sulit bukan berarti tidak bisa ya teman ngopi. Bisa. Ya. Jadi kalau teman ngopi mau tahu gimana caranya, dengerin episode kita Escape the Matrix. Nanti kalian akan tahu, oh caranya seperti ini. Tapi cara yang kita ajarkan itu akan membentuk suatu pola di mana kalian akan menemukan cara sendiri. Your own way. Iya dong, karena kan maksud gue ada matrix yang ditaruh di banyak lini gitu kan. Benar. Lu tuh harus cari cara lu sendiri untuk keluar dari matrix lah. Dengan Yes. apapun keahlian lu gitu, expertise lu di bidang lu gitu. Kali ini kita juga mau ngebahas Chen, satu toko besar. Ya. Ini kira-kira apakah orang ini sudah keluar dari The Matrix atau berada di dalam The Matrix? Bro?
atau dia pencipta The Matrix? Ini menarik ini. Dan ini viral banget ya belakangan ya. Donald Trump ya. Secara spesifik kita kan ngebedah, kita komentarin sama-sama dari sisi lu sama sisi gua tentang fenomena atau peristiwa percobaan penembakan Donald Trump ini kayak gitu. Wow. Ya ini pokoknya teman ngopi wajib banget pantengin ini sampai akhir ya, karena kalian akan tahu nih seberapa gila isi otak Donald Trump dan seberapa gila kejadian ini dapat mengubah dunia, Bre. Yes, benar banget. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi. Gini Bre, kemarin itu kan sempat ada terjadi suatu percobaan penembakan. Benar. Percobaan penembakan kepada ini ya, kandidat calon presiden Amerika, Donald Trump ya. Heboh banget, Bre. Heboh banget. Satu dunia Ngomongin gempa. itu. Iya. Yang tadinya nggak tahu-tahuan soal politik US, jadi so ngerti. Semua langsung Si so ngerti. ngikutin ya. Pokoknya si ngerti dah pokoknya. Iya. Karena memang menurut gua hal itu mengubah sejarah sih. Iya. Hal itu. Dengan cara Trumpnya bisa survive dan dia melakukan adegan ikonik di mana ketika dia sudah tertembak, kupingnya berdarah, Iya. dia berdiri, ngepalin tangan. Ngepalin tangan. Ikonik deh. Anjir, ikonik cu. Gila. Terus bisa pas banget lagi backgroundnya, ada bendera Amerika. Ih, gila. Bre, gini ya, sepersekian detik ya, itu beberapa kameramen yang ngambil itu tuh kayak kalau itu adalah suatu kejadian beneran ya, berapa sih possibility-nya bisa mendapatkan picture atau gambar yang sebagus itu gitu Bre. Itu bagus banget Bre. Bagus banget ya. Bagus banget ya, maksud gua tunggu to be true aja. Berarti Foto dari itu, dari gitu loh. statement Anda nih Anda ingin menggiring opini bahwa itu direkayasa ini. Oh memang Ren. What? Iya, kita bedah dari sisi penembakannya dulu. Oke. Kita ngomongin kemungkinan Ren untuk gak kena tembakan itu. Berapa kemungkinannya? Iya. Depends on who shoot him. Ya, Siapa yang Iya. nembak? ya. Itu kan menurut Betul, gua. Nah, betul. ini gua di sini akan menjadi tim sesnya Trump nih. Tim ceritanya. ses, ya, Menjadi tim ses Trump. ya. Menurut gua ya karena memang yang nembaknya amatir, nggak kena bro. Karena penembaknya kan amatir memang. Kalau misalnya percobaan penembakan ini dilakukan oleh misalnya The Matrix gitu ya, sama lawannya dari si Trump ini gitu ya. Kalau mereka ingin membunuh Trump, nggak di depan umum Ren, Wow. nggak di depan umum dong. Wow. Buat forward. Iya iya iya. Kalau hanya untuk sekedar ngebunuh seseorang ini akan sangat mudah dilakukan oleh para The Matrix ini gitu. Kalau misalnya narasinya yang dibangun adalah yang melakukan percobaan pembunuhan ini adalah elit, para elit ya, elit kabalis yang racun aja kayak apa kayak banyak cara lain gitu loh. Nggak mesti di depan umum kan kayak gitu. Nah, gue bisa bilang ini suatu pertunjukan yang dipertontonkan di depan umum untuk membawa narasi bahwa Trump ini savior. Wow. Dia ini penyelamat. Wow. He is the hero. Wow. Kalau misalnya dari sudut pandang kita ya, ngelihat dari sisi politiknya Amerika yang sekarang lagi ngaco gitu ya, kita bisa bilang banyak kebijakan-kebijakan Amerika juga banyak orang tuh jadi versus gitu sama pemerintahnya gitu. Against ya. Ketika diruningin sama si Joe Biden Joe gitu. Biden. Nah tiba-tiba si orang ini muncul nih sebagai seorang, kayaknya dia deh penyelamat Amerika Yeah, kayak gitu. Dari sudut pandang seorang warga negara Amerika. Iya karena kayak gini gitu. sih, at the end of the day, kenapa Trump tidak terpilih pada saat pemilihan presiden sebelumnya? Ya. Gitu kan? Karena orang-orang mungkin muak juga bre dengan kebijakan ekonomi, kebijakan politik yang dilakukan oleh Trump karena tidak membawa kemajuan terhadap US. Ya. Tapi ketika Joe Biden memimpin, Ya. lebih parah lagi bre. Lebih parah lagi ya. Akhirnya mereka akan mengcompare itu anjing Iya. mendingan Trump deh. Karena kan gini, opsinya adalah memilih yang terbaik dari yang terburuk kan. Bener. Masalahnya gimana kita mau nyalain suatu sistem demokrasi Ran? Orang sistem demokrasinya aja ngasih pilihan lu ya cuman dua ini gitu loh. Iya, iya, Seandainya ini kita ngomong konteksnya politik Amerika gitu Benar. ya. Kayak gitu. Dan let's say misalnya teman ngopi bilang, Joe Biden tetap lebih baik. Hey, saya ingin menyadarkan Anda ya. Ini kita jabarin sedikit fakta-fakta terkait Joe Biden gitu ya. Joe Biden itu banyak yang bilang dia adalah kakek-kakek Alzheimer, ya kan? Kalau gue sih tidak menganggap itu. Tapi memang di beberapa interview gue ngelihat dia tuh nge-freeze dan bertindak aneh, gitu kan? Makanya gue sampai ngebuat reels sebenernya. Gue buat reels itu gue taruh di Instagram Konspirasi Ngopi. Jadi buat teman-teman yang dengerin di Spotify dan mau lihat reelsnya, bisa langsung aja cek di Instagram @konspirasi-ngopi. Jangan lupa follow, gitu kan? Karena followersnya belum banyak. Ya. Nah, apa namanya Joe Biden itu sering kali nge-freeze otaknya. Dan itu tuh mengingatkan gue bre,
pada episode MK Ultra. MK Ultra. Iya, di mana banyak selebriti terkenal, you name it. Ya. Eminem, Katy Perry, Lady Gaga, Britney. Yang paling serem tuh Katy Perry sih. Katy Perry yang Karena matanya apa kayak robot gitu kan? Itu di panggung soalnya. Yes. Dan Joe Biden melakukan hal yang sama, bro. Jadi seakan-akan gue ngeliat kayak anjing, dia nih sekedar tokoh yang dikendalikan aja oleh elit. Jadi kayak udah dicuci semuanya, entah otaknya, darahnya, ke semuanya itu udah dicuci nih si Biden ini. Pakai ini Backlin. Pakai Backlin, jadi putih semua. Darah putih tuh. Darah putih dia. Gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan tuh konyol. Bahkan konyol. Terakhir dia ketika dia menyambut Presiden Entertainment Ukraine, Zelensky. Oh iya, dia malah namanya siapa? Iya, Presiden Putin. Dia bilangnya Putin. Maksud gue ini presiden loh, Ren. Kalau menteri oke lah gitu. Ini presiden, cu. Menteri aja gak harus tolol bangsat. Bagaimana bisa lu memilih seseorang untuk memimpin negara lu dengan kapabilitas seperti itu gitu. Yes, dan negara nomor 1, bro. Itu dia masalahnya kan. USA. Nah, itu dia. Karena kegagalan Joe Biden ini, akhirnya orang memunculkan nama Trump lagi nih. Si bengal gitu kan, yang sebenarnya kinerjanya tidak bagus-bagus amat. Tapi seakan-akan kayak emang gak ada opsi lebih bagus deh. Gak ada opsi lain aja kan. Artinya kan berarti yang disediakan matriksnya cuma 2 itu. Cuma Trump dan Biden. Iya. Pada akhirnya that's why kan gue bilang semakin kemarin tuh Amerika tuh akan mempermalukan dirinya sendiri kan. Nah sudah lagi. Iya kan. Tapi kalau gue dari misalnya gue sebagai warga negara Amerika, gue juga akan milih Trump dibanding si Biden. Kalau seandainya gue warga negara Amerika gitu. Nah ini mungkin gue mau highlight sedikit untuk teman-teman ngopi ya. Khususnya untuk pendengar baru yang belum banyak dengerin episode kita. Tadi mungkin ada yang bingung tuh apa itu MK Ultra. Nah kalian bisa langsung cek aja. Kita udah pernah take episode terkait MK Ultra itu, bre. Itu adalah program cuci otaknya CIA. Kalau ada orang yang bilang bullshit men, ini ada dokumen resminya. Ada dokumen resminya anjing. Dan selebriti terkemuka itu pada mengalami hal yang sama gitu loh. Dan pertanyaannya adalah why is it only happen in the USA? And then ada pers resminya yang direkam, yaitu seorang petinggi CIA yang minta maaf kepada rakyat, dan itu ada rekamannya. Yes. Gitu loh. Jadi udah nggak bisa dibilang konspirasi, orang mereka ngaku. Benar-benar. Makanya langsung teman ngopi langsung cekidot aja. Kayak episode kita MK Ultra, tulisannya MK spasi Ultra. Dan bahkan gini Ren, ada beberapa konspirasi juga yang gue temuin juga ya. Gue ngelihat di dalam narasi itu mengatakan bahwa banyak pejabat-pejabat tinggi dunia ya, terutama kita ngomonginnya Amerika gitu, itu seringkali di beberapa kesempatan terlihat mukanya tuh berganti-ganti wajah. Wow. Iya, mungkin karena kita orang Asia, kita ngeliat orang bule tuh mukanya sama aja ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya diperhatiin itu sebenarnya orang yang berbeda, Ren. Oke. Sampai ada ini menyangkut tadi yang tentang MK Ultra juga ya. Jadi kayak ada topeng, Ren. Ya, gue pernah lihat itu. Tahu kan? Men, itu fuck up men, itu bener-bener mirip banget, Ren. Bisa gimana caranya tuh ngebuat lu tuh jadi orang lain gitu loh. I see. Iya kan? Jadi possibility-nya yang tadi lu bilang si Biden ini entah dikendalikan or apa, kayak gitu ya bisa jadi. Jadi dia nggak punya otonomi atas dirinya sendiri gitu loh. Mengerikan kan? Mengerikan. Nah, gue ngerasa sebagai warga negara Amerika sih sudah seharusnya kecewa sih. Sudah seharusnya kecewa. Kecewa ngelihat representasi seorang pemimpin tuh seperti ini anjir gitu loh. Satu kekurangan Biden ya. Dia tidak bisa menjaga perdamaian. Ya kan? Kan Amerika bilang sebagai negara adik kuasa dia tuh ingin mencoba menjaga perdamaian. Tapi nyatanya ketika Biden terpilih menjadi presiden, di situ there are so many wars. Mungkin startingnya kita bisa bilang dari Ukraine melawan. Itu periode Biden ya? Iya, melawan Rusia. Orang Trump dalam pidatonya bilang, if I was the president, gak akan Putin nyerang. Dia bilang. Terus lu tahu konyolnya adalah Trump sampai ngomong gini di satu pidato. Dia bilang presiden lucu Ukraine yang datang ke US minta duit miliaran dolar. Kan dia minta duit, ngambil duit katanya buat negaranya segala macam. Dan Trump itu marah. Maksud Trump, men, kenapa sih Putin sampai nyerang gitu ya? Logiknya adalah kenapa Putin sampai nyerang Ukraine? Kan ini NATO tuh pengen bangun pangkalan. Pangkalannya di Ukraine. Nah sekarang gini, kalau lu jadi Putin lu anggap nih NATO musuh lu nih. Orang-orang barat dengan ideologi barat. Dia tiba-tiba bangun pangkalan militer di Ukraine, di tetangga lu men. Di Malaysia misalnya. Terus itu membahayakan lu. There's no other option for Putin. Gue babat loh. Dan bahkan Putin pun bilang, gue udah kasih warning, lu jangan gabung NATO. Ternyata si Zelensky kekeh untuk gabung NATO dan pengen dibangun pangkalan militer di sana. Wah, merasa
Ya, Bahaya dong. Gua hancurin lu. kesenggol egonya. Iya, kalau Trump, seandainya Trump the presiden, itu nggak akan terjadi. Kayaknya sih waktu zaman Trump memang gua ngelihat dia tuh lebih ke diplomatisnya kuat Iya. dengan negara-negara lain ya. Dan Jadi dia berteman dengan sangat baik iya, oleh Putin. iya, dengan iya, Putin. iya. Bahkan kayaknya tuh ada fotonya deh dia sama Kim Jong Un juga. Ada itu Dan pertemuan di Singapura. iya kan, berarti kan ya setidaknya lebih baik lah untuk diplomasinya. Benar. Bisa dibilang kayak gitu kan? Yes, Iya correct. kan? Dan orang akan ngebandingin, oh iya ya, ketika orang bilang Trump itu nggak capable, ini lebih parah gitu loh di periodenya si Biden gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ya kalau gue sebagai warga negara Amerika, gue akan milih yang sama sih, Matrix yang itu yang gue pilih, Iya, iya. si kanan ini Dan tau Republikan. gak lo, ini ada berita lagi kemarin gue baca di Unexplained ya, di Ya. Instagram ya. Tapi gue belum cari tahu detailnya sih. Ya. Itu dibilang Partai Demokrat, Hmm. bukan Demokrat SBY Ya, ya, ya. Demokrat US teman-teman Ya, ngopi. ya. Jadi Partai Demokrat ini katanya akan mengganti Joe Biden Hmm, karena dianggap sudah tidak capable. hmm. Kan usianya juga udah 81 kalau nggak salah. Jadi mau diganti nih karena dianggap udah bukan jadi lawan yang setara. Iya. Karena setiap dia berdebat itu udah omongannya udah aneh, udah ngaco. Ya, Si Joe Biden ini. lah kan kemarin gara-gara Biden salah ngomong orang apa gitu ya di dalam debat ya, naik bre, semua kripto tuh naik gara-gara itu. Iya, ya, Dan gara-gara gue salah ngomong. ngelihat ya yang Hmm. bermain dengan kripto itu mereka tuh lebih ke lean ke ini, ke Trump. Oh. Iya, kalau kita mau ngelihat matriksnya tuh begitu. Jadi emang sebenarnya Trump tuh emang disiapin buat jadi pahlawan aja sih. Alasannya kenapa? Kenapa orang-orang yang pengen keluar dari Matrix lebih setuju Trump? Konservatif, friend. Kalau gua ngelihat sebagai dari sisi, misalnya nih, kita ngelihat dari sisi ideologi Demokrat dan Republikan gitu ya. Dimana kalau misalnya orang-orang Demokrat atau ideologi Demokrat itu lebih liberal, friend. I mean freedom aja udah freedom tanpa ada batasan. Oke. Bahkan di zaman Biden pun terbukti Biden tuh beberapa kali kayak bikin libur nasional khusus LGBT. Nah itu kan kayak nyinggung perasaan orang-orang Iya, iya, konservatif iya. yang ada di US gitu. Yang I mean mereka tuh konservatif tuh artinya ya udah stay in the truth aja. Misalnya mereka kan bilang negara Kristen dalam tanda kutip, mereka kan bilang kayak gitu. Jadi apa yang gak ada di Bible mereka nggak mau terima itu. Nah itu orang-orang Republikan. Oke, ngomongin terkait religion nih, gue jadi inget nih. Trump sempat ngomong, dia bilang kekurangan US saat ini adalah kurangnya orang beriman, dia bilang. Kurangnya kembali ke Tuhan, Ya, dia bilang. ya. Karena orang-orang tuh kayak udah bisa merasa sendiri, terus jadi gereja sudah mulai ditinggalkan segala macam. Nah, Dan itu- Trump bilang Nah itu Demokrat. Itu tuh bau-bau nafas ideologi Demokrat tuh seperti liberal itu. ya. Liberal. Oh. Nah kalau Republikan tuh nggak gitu. Republikan tuh apa yang ada di dalam kebenaran itu nggak bisa diganggu gugat. Oke. Itu. Oke. Kayak gitu loh. Mungkin kalau Demokrat itu lebih menganggap Bible itu adalah buku mitologi. Lebih gini mereka tuh iya mungkin mereka percaya. Tapi mereka percayanya scripture itu harus bisa relevan dengan zaman sekarang. Yang which is gini, relevan tuh dalam titik apa, dalam artian apa gitu. Kalau misalnya relevan lu ngerubah itu jadi dalam artian gini, mereka menerima LGBT ya nggak bisa. Ya, yang akhirnya diterbitkanlah Bible berwarna Nah pelangi. itu nafas-nafasnya Demokrat, Ren. Iya, iya. Jadi kalau gue misalnya gue ngelihat gue sebagai warga negara Amerika, gue ya ini gue loh, seorang Vincent itu gue ngelihatnya gue lebih setuju sih sama paham ideologinya Republikan, I see. merah. Tapi gue juga mau highlight satu nih. Gue mau highlight terkait pelangi gitu ya. Anjing, pelangi itu adalah satu hal yang indah yang diberikan oleh Iya, Tuhan iya, sehabis hujan gitu. Iya. Kok bisa tiba-tiba pelangi itu dijadikan lambang LGBT? Bajingan. Bangsat. Anjing ya. Jadi brandingnya tuh jelek banget cu. Jadi Iya, pelangi itu hal yang indah bro. nah itu biasa yang gue lihat adalah ideologi Demokrat tuh menormalisasi hal-hal yang dianggap tabu tadinya untuk orang tuh berpikir lu open minded dong kayak gitu. Iya, iya. Cara mainnya tuh kayak gitu Ren. Jadi dibuat seolah-olah tuh hal-hal yang tadinya baik didistort gitu loh. Jadi hal yang normal untuk mereka. Dan memang kalau lu mau melihat emang orang-orang Demokrat tuh liberal dan progresif ya. Jadi mereka berpikirnya Oh, Kristen progresif berarti. nah kurang lebih Kristen kayak progresif gitu. ya. Nah Republikan Iya, iya. tuh lebih stay to the old truths gitu loh. Nggak bisa dirubah. Ini udah A ya A gitu loh. Nggak bisa jadi AB gitu Ini loh. menarik nih ketika lo bilang progresif ya. Gue jadi bertanya-tanya, apakah Hmm, Kristen progresif menurut lo melegalkan LGBT atau enggak? Gue nggak tahu lagi kalau Kristen Nggak tahu progresif. ya. Gue nggak Mungkin tahu. teman ngopi kalau ada yang Kristen progresif bisa
komen Tapi ya. seharusnya kalau dari sisi Indonesia enggak lah ya. gua nggak tahu kalau di Indonesia, tapi yang jelas Christian Progressive sendiri juga kan keluarnya di US kan. Oh, asalnya dari US ya. Di US. Dan itu tuh sebenarnya memang ingin mencampurkan hal-hal yang tadinya tabu seolah-olah tuh dipaksakan. Dinormalisasi. Iya, dipaksakan untuk setara sama Bible. Kan nggak bisa kan? Progres kan? Progres gitu. Progresnya apa nih? Itu tuh merubah sih menurut gua. Harusnya bukan progresif, transformatif. Iya, Ya, ya. gitu loh. Aneh sih progresifnya. Lu sekarang berprogres dari mana kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan? Apanya yang Lu tidak akan progres? melahirkan segala sesuatu makhluk baru, cok. Apa yang berprogres? Lu melahirkan penyakit, iya. Nephilim kayak Aduh. memunculkan Nephilim Iya. kayak gitu ya. Nah, tapi tuh Trump tuh Iya, iya. kita balik lagi ya. Iya, Trump itu iya. selalu membawa Bible saat ini, Bre. Dia selalu Nah, membawa firman-firman Tuhan iya, gitu kan. iya. Jadinya banyak orang nih simpatisannya tuh kayak wah, Ini Trump ini. he's the hero gitu. Iya, dan ketika tadi lo ngomong hero ya. Sorry nih, gue potong. Berapa kali kok dia tuh di dalam kampanyenya, ketika dia lagi speech tuh banyak kok dia bawa-bawa nama Jesus, Yeah. Bible, anything kayak gitu. Memang dari sisi sales ya dalam tanda kutip ya, memang orang ini cukup baik sih merepresentasikan dirinya dan membranding dirinya seperti itu. Cukup baik. He knows how to jualan ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya memang Ya, pada dasarnya businessman. Businessman lah. That's why makanya dia diplomasinya bagus kan sama Iya. negara-negara lain. Ya kayak that's gitu. why kalau untuk teman-teman yang ada di US gitu ya, Mhm. yang ingin menghindari perang, Trump is the better option. Untuk saat ini. Iya. Tapi banyak juga narasi yang mengatakan orang ini yang akan menjadi pengignite perang dunia ketiga nantinya. Oh gitu. Iya, ada juga narasi yang bilang Ada kayak alasannya gitu. kenapa? Untuk Narasi itu. alasannya karena dia yang paling dekat dengan Israel, Ren. Bahkan di acara kemarin, yang acara Republikan ngumpul itu, ada salah satu petinggi orang US di situ yang dari Republican Party itu muncul dan dia bilang Republikan itu adalah orang yang paling dekat gitu dengan Dengan Israel. Israel. Dan terbukti kan tahun 2019 kan dipindahin tuh ke dubesnya Amerika ke Yerusalem. Oh, Zamannya Trump. I see, Jadi I see. memang ya orang ada negatif dan positifnya kayak gitu. Which ada is pros and cons-nya lah. jadi Tapi sebenarnya kalau yang gue tangkap ya, mm, kalau hanya karena alasan itu mm, gue tidak setuju sih. Ya ini agree to disagree aja ya, Yeah, karena pada kenyataannya selama Trump memerintah itu dunia aman. Bro. ya, Karena memang satu, sekarang kalau dia dekat sama Israel, mm, oh dia juga presiden US yang paling dekat dengan negara-negara lain, dengan iya, Rusia gitu. Iya, iya. Mungkin dengan Xi Jinping juga dia bisa bisa, get along lah Bisa gitu get kan. along. Dia bisa get along. Kalau gua Mm, akan lebih optimis bahwa gak akan terjadi yang namanya perang dunia ketiga kalau Trump ini memimpin. Kalau gitu. memang dia Tapi memimpin, memang gua akan balik lagi ke adegan di mana Trump itu ditembak. yes, gitu. yes, Sebenarnya adegan ini sangat amat nyantol di kepala gua, Bro. iya, Ini bener-bener tuh kayak tergambar dengan jelas di kepala gua dan gue jadi membangkitkan memori masa kecil gua. iya. Apa Ketika tuh? gue nonton 20th Century Boy, Oh gitu, balik lagi this fucking comic, iya, did it again. ya. Apa Bukan tuh? hanya di Simpson. Jadi kalau di filmnya ya, Ah. kalau di filmnya ini di situ si sahabat dia lagi berdiri di apa namanya di mobil. Mm, Dia lagi ikut iring-iringan mobil. Di situ dia ketembak. Di situ dia ketembak. Nah, kalau di anime bedanya adalah sahabat udah mati, terus tiba-tiba dia bangkit, paus mau ditembak, si sahabat ngalangin. mm, Ketika sahabat itu ketembak dan dia selamat, sahabat itu mengancungkan jarinya. mm. Itu simbol yang ikonik banget. Iya, iya, iya. Dan fakta menariknya adalah yang nembak si sahabat ini itu tuh mantan orang nerd, mantan kutu buku yang pakai kacamata yang ikut sahabat. Mm, Coba lo cari sekarang mm. yang nembak Trump pakai kacamata, Bro. Oh, Cocok logi gue nih. cocok slogi. Pakai kacamata. Iya, iya. Dan di iya. situ ketika si sahabat itu tertembak dan dia tidak mati gitu kan. Terus dia mengeluarkan satu simbol ikonik tangannya juga. Tapi bedanya kalau Trump mengepalkan tangan, sahabat ini menunjuk jari. Satu jari gitu kan. Wah, itu dunia bergemuruh. Seperti apa yang dilakukan Trump. Dan kemarin ketika Trump kampanye lagi, di situ orang-orang pada pakai sign, pada pakai tanda di kupingnya. Kuping kanan. Iya. Kuping Sign-nya apa Trump yang ketembak dia pakai tanda. Oke, Gitu. oke. Jadi nih terlepas ini kenyataan realita bahwa dia ditembak atau ini rekayasa, tapi hal ini akan memenangkan dia, Bro. Iya sih. Jadi iya. satu hal yang ikonik banget. Iya, iya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Ini tuh salah satu bentuk kampanye lagi.
Ini tuh Iya, salah satu benar. bentuk kampanye untuk menggait hati orang-orang US. Benar. Kayak gitu loh, si peristiwa ini. Benar, Makanya that's why ini kita coba dalemin ya di dalam case ini terjadi percobaan penembakan ini. I mean ada beberapa scene kalau misalnya itu kita nganggap sebuah film, ada beberapa scene yang si Trump itu hilang dari frame kamera. Oke. Ya, dimana di awalnya ketika di awal dia menggunakan topi kan, topi berwarna merah gitu. Nah terus tiba-tiba setelah ada terdengar suara tembakan gitu beberapa kali, terus dia nunduk kan. Terus ada satu scene di mana bodyguardnya itu ngelilingin dia, jadi seolah-olah nutupin dia dari kamera. Pertanyaan gue, dia ngapain Ren? Iya. Kan kayak gitu. Nah, Nah tiba-tiba dia langsung megang kuping kanannya, ya kan? Megang kuping kanan kanan. berdarah kayak disilet sendiri gitu ya. Enggak. Kalau misalnya gue ngomong cocokologinya atau konspirasinya, bisa jadi itu cat merah aja Ren. Oke. Cat merah aja. Ya. Cat merah aja. Ha. Kayak gitu. Dan ini tuh seolah-olah tuh kayak mau bikin sebuah narasi bahwa ada beberapa elit yang ingin ngebunuh si Trump. Tapi nggak berhasil. Nah ini kan bikin suatu narasi tuh di masyarakat tuh, wah emang dia nih penyelamatnya gitu loh. This is the drama that everyone loves. Iya. Ya, ini Iya. drama ini disukain semua orang. Iya. Dan iya. ini akan menggait memenangkan hati semua orang. simpatisan. Makanya yang tadi gue bilang, terlepas dari ini adalah sebuah kenyataan atau ini adalah rekayasa, Iya. Trump udah jadi pemenangnya bro. Iya. Nah udah gitu nih Ren, gue juga jadi ingat. Nih gue ngambil narasi ini dari reels yang udah gue buat kemarin tentang Donald Trump itu, dimana seorang Grand Inspector Freemason tingkat 33, dia ini bener-bener seorang petinggi Freemason yang paling terkenal lah. Jadi kalau misalnya orang inget Freemason, orang-orang akan tahu siapa dia. Albert Pike namanya. Yes. Dia itu bisa dibilang itu dia the grand architect of pembuat perang di Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, bahkan dia udah buat narasi skenario Perang Dunia ketiga Ren. Wow. Nah, di dalam bukunya dia pernah menulis di Morals and Dogma, dia pernah mengatakan, whenever the people need a hero, we shall supply them. Whenever the people need a hero, we shall supply them. We shall supply them. Ya. Dan ini tuh udah pernah dituliskan oleh seorang Grand Inspector Freemason. Ya, kayak gitu. Dan di mana gue ngelihat relevansinya dengan Trump itu beberapa kali kalau misalnya lu lihat di dalam video-video interview atau ketika dia lagi ngomong di depan umum gitu, beberapa bodyguardnya itu pin dari jaket atau jas mereka itu Freemason semua kan. Serius loh? Iya, gue bisa nunjukin videonya nanti di bawah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi bahkan bodyguard yang nemenin Trump itu aja itu pakai pin Freemason semua kayak gitu. Jadi bisa gue bilang ini memang settingan dari Grand scheme aja. ya? Grand scheme. Grand scheme ya. Grand scheme aja. Ini tuh drama sebenarnya yang dibuat kayak gitu loh. And then terus satu lagi. Jadi ada relevansi juga dari apa yang terjadi peristiwa penembakan itu dengan ayat di Alkitab. Dan ini menarik banget Ren. Gue ketemu ini ketika ada salah satu teman ngopi kemarin komentar di reels itu ya. Radika namanya. Shout out dulu buat Radika. Dia memberikan satu petunjuk lain yang gue ngelihat ada relevansi di sini. Dimana kan mereka ya elit-elit kabalis itu kan mereka suka memfulfill the Bible prophecy. Jadi apa yang tertulis ada di Bible itu mereka tuh cenderung suka untuk membuat itu menjadi kenyataan, menggenapi. Iya, menggenapi nubuatan kayak gitu kan. Dan itu sering banget kan mereka tuh suka ngelakuin itu. Jadi ada satu ayat Alkitab yang gue temukan di dalam Imamat 14 ayat 25 dan 28. Dikatakan bahwa ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu. Wow. Dan pada ibu jari tengah kanan dan ibu jari kaki kanannya. Ayat 28. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Nah, jadi gue melihat suatu relevansi di sini yang mengatakan, ini kan konteksnya di dalam Imamat 14 ayat 25-28 ini menceritakan tentang korban penebusan salah. Iya, yang persembahan korban ya. Iya, jadi misalnya ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan, nah itu dilakukan suatu prosesi atau ritual yang dilakukan oleh imam dan orang yang melakukan kesalahan di situ untuk menebus salahnya. Kayak gitu. Dimana ini tuh sangat berhubungan dengan apa yang terjadi kemarin. Seolah-olah
si Trump ini kayak membubuhi darah di telinga kanan Telinganya ya. dan mengatakan seolah-olah ini korban penebusan salah itu. Di saat US berdosa gitu ya, Trump lah yang akan menjadi penebusnya. Iya. Nah, that's why kan gue juga sangat suka dengan cara mereka bermain, di mana para Freemason ini selalu meninggalkan kode rahasia-rahasia yang kalau misal kita cocok login dengan apa yang ada di Bible itu match kayak gitu. Jadi gue ngelihat suatu drama besar aja sih ini di panggung itu gitu loh, yang dimana bisa pas banget itu foto yang bisa epic banget itu, bener-bener epic sih Ren. Dan itu mendapatkan atensi oh gila, ratusan juta atau miliaran orang di dunia. iya. Dan itu ngedistract orang, ngebuat orang berpikir bahwa Amerika tuh masih punya hero, yang padahal sebenarnya itu rekayasa aja. Iya. Kayak gitu Ren, ya kan? Nah terus juga gue punya cocok slogi lain. Jadi dikatakan kan di mana waktu itu Trump itu percobaan penembakannya terjadi tanggal 13 bulan 7 137. Nah bilangan prima dari 137 itu adalah bilangan 33. Oke, bilangan 33. Nah di mana bilangan 33 ini sangat penting di dalam okkultisme dan mistisisme yang ada di dalam tubuh Freemason itu. Sebentar, 137 kok bisa jadi 33, gimana caranya itu? Coba aja lu searching bilangan prima 33 yang keluar 137. Kayak gitu. Ini teman-teman ngopi bisa langsung searching berarti ya? Bisa langsung di Google. Nah, ini gue menemukan relevansi di sini, ada cocok sloginya. 13 Juli ini bertepatan dengan 3030 hari setelah ditemukannya batu nisan bertuliskan nama Donald Trump di Central Park pada tanggal 27 Maret 2016 silam. Seolah-olah memberi suatu kode bahwa di sini ada bilangan 33 lagi, 3030, 33. Sorry, tadi tanggal 13 Juli itu bertepatan 33.000 hari. Yes. 33.000 hari. 3030, sorry. 3.030 hari. 3030. Oke. 3030 kayak gitu. Terus juga ini juga bertepatan tanggal 13 Juli 2024 ini itu juga bertepatan 33 minggu dan 3 hari berlalu setelah peringatan 60 tahun pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tanggal 22 November 2023. Gila. Cocok sloginya luar biasa. Cocok slogi ya. Cocok slogi ya, luar biasa ya. Oke. Nah, terus ini juga tepat 3 bulan, 3 minggu dan 3 hari sebelum pemilu AS pada tanggal 5 November 2024. Terus ada lagi cocok slogi lain di mana Donald Trump ketika itu pakai topi merah Ren. Angkanya di situ ada 45/47. Nah kalau lu jumlahin 45, 4 tambah 5 9, 4 tambah 7 11, 911. Gila. Ini ibaratnya ya teman ngopi ya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngobrol sama cewek, kita nggak cocok gitu ya, tapi kita bisa cari cocok sloginya kan. Kita cocok. Iya. Gila. Nah jadi keren nih. iya jadi di sini ini adalah kode-kode rahasia yang sebenarnya kalau misalnya kalian mungkin banyak peristiwa-peristiwa lain yang misalnya dicari cocok sloginya ada aja kayak gitu. Kayak gitu. Dan ya ini paling tidak ini bisa mensustain bahwa sebenarnya dia bagian dari Freemason juga. Di dalam tubuh Freemason itu juga. Dan di mana gue juga pernah nemuin banyak lah video-video yang menunjukkan bahwa si Trump ini juga pernah masuk ke Lodge Freemason gitu. Bahkan dia disambut dengan baik di situ sebagai salah satu petinggi yang ada di situ gitu. Tapi sepertinya informasi Presiden US adalah Freemason kayaknya menurut gue ya, nggak tahu, correct me if I'm wrong, kayak semua presiden US gak sih? Harusnya iya sih Ren. Iya, harusnya kan? iya. Kayaknya memang harus berangkat Harus dari situ. harus berasal dari sana sih. Jadi sudah tidak heran sih sebenarnya. Udah nggak heran sih. Jadi kan juga terlihat pernah di dalam suatu foto atau suatu video gitu ya. Trump ini juga pernah datang ke Epstein Island Ren, di pulaunya Jeffrey Epstein. Oh, yang pas lu cerita tuh ya. Iya. Yang di Californication. Betul. Nah, jadi ya sebenarnya dia ini gue bisa bilang statement gue adalah dia sebenarnya bagian dari Freemasons juga yang ingin menunjukkan bahwa ke dunia bahwa sebenarnya sama aja, red and blue are the same. I think kayak gitu. I see. Ini memang sudah tidak heran sih sebenarnya terkait green scheme Illuminati ini pasti sangat luar biasa, bre. Sudah sangat menghebohkan, dan yang tadi balik lagi kita bilang bahwa peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang sangat ikonik. Terlepas pro dan kontra, apakah ini adalah realita atau ini rekayasa. Tapi di hari itu ketika Trump sudah mengepalkan sebuah tangan, disitulah dia sudah menjadi hero, bre. Benar. Disitulah dia sudah menjadi pemenang gitu kan. Betul. Buat teman-teman ngopi yang tetap kayak wah ini tidak bisa dibiarkan, yang tetap ingin keluar dari sistem, ya jangan percaya itu. Iya. Gitu loh. Karena secara langsung dan tidak langsung, pertanyaan gue ketika lo pro sama Trump dan Biden, apa hubungannya gitu buat hidup lo kan gitu. Sebenarnya kalau secara
tidak langsung apa gitu kan. Memang kalau secara hubungannya dengan politik global pasti ada hubungannya gitu. Pasti ada Cuman hubungannya. kalau untuk kita sendiri apa Iya. apa benefitnya buat kita Mungkin kayak kalau gitu. buat gue sendiri adalah kayaknya kalau Trump menang kripto naik gak sih? Iya benar karena kan Gitu memang sih mungkin ya. matriksnya kripto kan berpihak banget sama Republikan memang. Iya. Apalagi Trump. Ketika pokoknya kalau Trump bikin sesuatu yang positif kripto naik aja. Nah makanya serok Kayak Bitcoin. gitu. Nah tapi sekali lagi the point is gue mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di panggung politik Amerika, red and blue are the same I think. Yeah. Mereka tuh sebenarnya aktor politik yang cukup payah aja gue ngelihatnya. Dan yang sebenarnya yang harus diapresiasi adalah sutradaranya. Wow, Sutradara yang ngebuat itu semua. Elon Musk. Waduh, nggak tahu siapa. Itu ada reelsnya juga tuh kan? Oh iya Iya, yang upload tuh kemarin tuh reelsnya tuh. Iya. Jadi kita harus memberi apresiasi tertinggi kepada sutradara yang membuat ini, Pada Ren. sutradara. Bukan Heads aktor-aktornya. off untuk sutradara. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Iya. Iya, nah balik lagi teman ngopi, kan dari tadi kita membicarakan terkait reels tuh. Ada reels Joe Biden, ada reels Trump, ada reels Elon Musk. Yes. Buat teman ngopi yang belum follow kita di Instagram, Follow ya kan. Kalian sudah tidak beliin kita kopi, sudah tidak saweria, tidak mau follow kita, hanya mau Oh iya, mendengar. kemarin ada yang nitip saweri ya. Iya ya. Sali Sali, sama Sali. Dandi. Thank you ya buat teman-teman semua. Makasih ya. Yaudah, kasih ngopi. Seruput dulu kopinya.